wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan saya Salwa Fibriani dari kelas manajemen 23B dengan NPM 234111003 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi di sini dalam video kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman bagaimana sih proses menggali ide bisnis. Di sini ada beberapa cara untuk mengetahui ide bisnis atau mencari ide bisnis, yaitu bisa dengan sesuai minat yang ada di dalam diri kita, yaitu yang pertama, ketahui hal yang kita sukai dan kuasai. Jika baru memulai usaha dan bingung menentukan kategori bisnis yang digeluti, teman-teman bisa mulai dengan menjual atau memproduksi produk atau layanan yang disukai. Misalnya, jika memiliki hobi fotografi dan gemar mengunjungi tempat-tempat eksotis, teman-teman wirausaha bisa membuka jasa traveling dan fotografi. Kita bisa menyalurkan minat sekaligus mendapat penghasilan dari bisnis tersebut. Contoh lainnya misalnya, jika suka olahraga sepak bola, teman-teman bisa mengamati hal apa sih yang disukai dan diminati oleh teman-teman di dalam komunitas sepak bola. Misalnya ternyata di setiap pertandingan liga sepak bola, anggota komunitas pasti memakai kaos jersey kan tentunya. Nah, menjual kaos jersey ini bisa menjadi ide usaha bagi sahabat atau teman-teman. Hal termudah untuk menyadari minat adalah dengan mengamati hal yang membuat kita merasa senang dan mudah saat mengerjakannya. Misalnya dalam kegiatan memasak, setiap orang berbeda-beda preferensinya. Ada yang suka dengan hal detail, sehingga membuat cake dengan berbagai hiasan terasa menyenangkan. Namun, ada juga yang tidak suka dengan hal yang detail, sehingga lebih suka memasak olahan pangan untuk jamuan makan. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan observasi. Proses observasi alias pengamatan ini merupakan proses yang akan menjadi bagian terulang dalam bisnis. Untuk menggali ide, teman-teman bisa mengamati beberapa hal, seperti perilaku konsumen, distribusi produk, supplier, sumber daya manusia yang dimiliki, aktivitas bisnis, serta kelebihan dari produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, teman-teman bisa mengamati perilaku konsumen yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Melalui cara itu, kita bisa mengamati pendekatan sistem penjualan yang tepat untuk bisnis dan mengenal konsumen lebih dekat. Contohnya, toko kue bahagia memiliki konsumen yang 80% diantaranya adalah para ibu yang rata-rata berusia 35 tahun. Apa yang dapat mendorong mereka agar menjadi pelanggan loyal? Setelah diamati, ternyata para ibu-ibu berusia 35 tahun itu rata-rata memiliki anak yang masih balita. Berdasarkan fakta ini, teman-teman bisa membuat program promosi kupon gratis atau cupcake karakter kartun untuk setiap pembelian kue minimal seharga Rp150.000. Yang ketiga yaitu dengan perluas jejaring. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa silaturahmi membuka pintu rezeki. Menjalin relasi dengan banyak teman akan membuka wawasan sahabat atau berbagai pengetahuan dan pengalaman dari mereka. Selain itu, memperluas jaringan pertemanan juga akan membuka peluang kerjasama. Nah, sebagai contoh, toko kue bahagia tadi mengikuti komunitas yang berisikan kumpulan pengusaha. Ternyata di dalam komunitas itu ada pengusaha lain yang membuat tas anyaman. Toko kue bahagia menemukan ide untuk membuat paket hampers kue dengan kemasan yang terbuat dari tas anyaman. Nah, kerjasama dengan bisnis tas anyaman pun terjalin dan justru menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Nah, selanjutnya ini yang keempat ada dengan mengikuti perkembangan tren adalah sesuatu yang diminati sekelompok orang dalam waktu tertentu. Sehingga penting bagi Anda untuk mengamati perkembangan tren yang sedang berlangsung. 20 tahun lalu, tren sinema yang populer adalah Bollywood. Tetapi sekarang lebih banyak yang menonton drama serial asal Korea Selatan. Dengan mengamati perkembangan tren, toko kue bahagia juga dapat menggali ide yang sedang berlangsung dengan menyediakan kue dalgona asal Korea Selatan yang jadi populer setelah ditampilkan pada serial Squid Game beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang kelima dalam proses menggali ide bisnis, yaitu dapat dengan melakukan riset bisnis dan produk. Sebelum merancang sebuah produk, sebaiknya teman-teman melakukan riset atau penelitian. Riset tidak harus selalu rumit. Kita pun bisa melakukan sebuah riset sederhana. Misalnya, saat ingin menjual produk kue dalgona demi mengikuti tren, toko kue bahagia bisa melakukan riset terlebih dahulu tentang permintaan pasar terhadap produk ini. Nah, riset sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan memeriksa Google Trend atau mencari dengan tagar alias hashtag di Instagram. Setelah hasil riset menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap kue dalgona ternyata cukup tinggi, teman-teman bisa melanjutkan dengan membuat sampel produk kue dalgona tadi. Nah, saat melakukan proses riset ini, biasanya kita juga bisa menemukan hal-hal lain yang potensial untuk dijadikan ide bisnis. Menduplikasikan atau menggali ide bisnis tidak harus selalu baru. Teman-teman juga dapat menerapkan konsep ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi saat ingin mendirikan bisnis. Jangan takut, hal ini tidak salah dan memalukan, karena banyak bisnis yang justru sukses dengan menerapkan konsep ini. Saat tengah bingung mencari ide bisnis baru, langkah ini dapat teman-teman lakukan. Sementara itu, jika teman-teman menginginkan hal yang unik dan berbeda, teman-teman bisa menggali ide bisnis sesuai minat. Keuntungan dari mengambil ide bisnis berdasarkan minat adalah timbulnya perasaan senang saat menjalankannya karena kita bisa melakukan hal yang disukai. Proses menggali ide bisnis adalah langkah-langkah yang diambil untuk menemukan konsep atau gagasan yang bisa dijadikan dasar untuk memulai bisnis baru. Ini melibatkan pengamatan pasar, identifikasi kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan, eksplorasi tren industri, dan penelitian potensial peluang. Nah, di sini saya ada tips untuk teman-teman dalam memilih ide bisnis, yaitu yang pertama, jangan terburu-buru. Luangkan waktu untuk menggali ide dan mengevaluasinya dengan cermat sebelum teman-teman memulai bisnis. Yang kedua, yaitu bisa dengan berkonsultasi dengan orang lain. Minta saran dari teman, keluarga, mentor, atau profesional bisnis. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan ini adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah teman-teman belajar dari kesalahan dan terus semangat untuk maju. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang cara-cara menggali ide bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman semua terapkan dan bisa menjadi bisnismen yang sukses nantinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.